Halo, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Harapannya meskipun kondisi pandemi COVID ini belum kelar, tetapi kiranya kita semua dalam keadaan baik, dan kalaupun kurang baik, kiranya kita tetap berada di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih di dalam segala situasi. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah dengan kekuatan akan keyakinan kehadiran Tuhan itu, kami menjalani hari ini di dalam kekuatan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus datang sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, atau sebagai anak Allah, ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini, maka dikatakan bahwa pada saat itu, status Tuhan Yesus itu kira-kira dibuat lebih rendah dari malaikat. Bapak Ibu bisa bayangkan, malaikat Tuhan itu yang adalah utusan Tuhan, siapa yang berani menghadapi malaikat utusan Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan? Malaikat itu sangat tinggi. Nah, Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, Allah yang menjelma manusia, pada waktu itu dibuat pada waktu tertentu, pada waktu Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya itu, karya keselamatan, dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi kan mestinya Tuhan Yesus itu Allah, Tuhan Yesus itu anak Allah, lalu malaikat itu adalah utusan Allah, ada di bawah Allah. Tetapi dalam waktu yang singkat, dalam waktu tertentu, yang dimaksud adalah waktu ketika Tuhan Yesus melaksanakan karya keselamatannya itu untuk dunia ini, ia merelakan diri untuk menjadi lebih rendah dari malaikat dalam waktu tertentu. Nah, dikatakan lebih rendah itu, yaitu ketika Tuhan Yesus membiarkan diri untuk menjadi korban, supaya ia mati untuk menggantikan kita manusia, supaya kita manusia selamat. Itu artinya bahwa ia dibuat lebih rendah dari malaikat untuk beberapa waktu yang singkat. Artinya Tuhan Yesus rela mati. Allah yang menjelma, putra Allah, bisa begitu merendahkan diri untuk keselamatan kita manusia dan keselamatan seluruh dunia ini. Bapak Ibu, kita juga bisa seperti Tuhan Yesus, kita merendahkan diri. Ya, seperti Tuhan Yesus, dia merendahkan diri, rela mati, lalu Allah meninggikannya. Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga dan memimpin dari surga sana. Bapak Ibu, keteladanan Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya, yang rela merendahkan dirinya ini juga mestinya menjadi style kita. Ada hal-hal sederhana di sekitar kita yang saya amati bisa menjadi contoh kecil bagaimana kita ini rela merendahkan diri demi kebaikan orang lain, dan biarlah Tuhan yang meninggikan. Di dalam masa pandemi ini Bapak Ibu, kalau kita keluar rumah dan kita pergi ke tempat-tempat umum, katakanlah itu tempat-tempat makan, maka kita harus betul-betul melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu selain kita pakai masker, kita juga rajin cuci tangan atau menyemprot tangan kita dengan hand sanitizer,
kita juga perlu mensteril tempat di mana kita datangi. Katakanlah tempat duduk, ya, kursi, meja itu perlu kita steril. Saya mengamati ada beberapa ibu yang rela semacam merendahkan dirinya. Begitu pergi ke tempat makan, mereka keluarkan cairan disinfektan atau cairan untuk sterilisasi itu mereka yang beli, pakai uang mereka sendiri, mereka yang repot-repot bawa dari rumah mereka yang bawa turun dari mobil, mereka menyemprot meja-meja, terus kursi-kursi di mana tempat itu akan dipakai si ibu-ibu ini dengan teman-temannya. Ketika dia menyemprot, dia ambil tisu, dia melap meja, melap kursi-kursi, itu kita lihat seolah-olah dia sedang merendahkan diri. Seolah-olah dialah hamba dari teman-teman kelompoknya ini. Seolah-olah seperti dia paling jongos dari teman-teman sekelompoknya ini. Karena teman-temannya tuh datang langsung duduk, ya. Setelah dia semprot, duduk langsung baca ada yang baca WA, ada yang baca daftar menu. Sedangkan temannya yang lain ini sedang repot untuk membersihkan, untuk melap meja dan kursi. Seolah-olah dia lebih rendah dari yang lain. Untuk membersihkan semua itu, mensterilkan semua itu demi keselamatan bukan cuma dirinya, tetapi rekan-rekan yang berada bersama-sama dengan dia. Saya kagum dengan ibu-ibu yang bertindak seperti itu. Ini patut dicontoh. Orang yang rela merendahkan diri, peduli kepada kebaikan sesamanya, keselamatan sesamanya, dia rela seperti menjadi pembantu bagi kelompoknya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan satu norma yang sangat bagus di dalam kehidupan ini, ya, nilai hidup yang bagus. Rela merendahkan diri. Rela untuk bekerja, bertindak lebih dari orang lain untuk keselamatan orang lain. Dan biar Tuhan saja yang meninggikan orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, anugerahkanlah roh kerelaan untuk merendahkan diri. Artinya mau mempersembahkan diri, berbakti, melayani sesama. Seperti yang telah Tuhan Yesus contohkan kepada kami. Dan biarlah roh Tuhan yang baik itu ada di dalam diri kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang siap bekerja, yang siap berkorban, yang siap untuk pasang badan demi kebaikan orang lain. Dan biarlah Tuhan saja yang meninggikan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.